kita mulai penjelasannya ya. Dalam istilah sehari-hari kita sering mengenal kata produksi. Nah, kalau produksi saja itu memiliki pengertian suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu mengenai faktor-faktor produksinya. Apa sih faktor-faktor produksi? Pengertian secara sederhananya, faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Contohnya nih ya, kalian sebagai pelajar pasti membutuhkan buku untuk menulis. Pernahkah kalian mencari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat buku tersebut? Tentunya buku dibuat dari bahan mentah yang diolah oleh pekerja pada sebuah bangunan pabrik dan dengan menggunakan mesin tertentu, di mana ide, pemasaran, perencanaan dan sebagainya dilakukan oleh pemiliknya. Nah, keseluruhan pendukung dalam proses terciptanya buku tersebut dinamakan faktor-faktor produksi. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam faktor produksi. Faktor produksi ada 4. Yang pertama faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi modal, yang ketiga faktor produksi tenaga kerja, dan yang keempat faktor produksi kewirausahaan. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam merupakan segala sesuatu yang menunjang proses produksi yang berasal dari alam. Misalnya dalam kasus produksi buku tadi, faktor produksi alamnya berupa pohon. Seperti yang kita tahu, buku itu berasal dari pohon ya. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai faktor-faktor produksi modal. Modal di sini tidak melulu mengenai uang ya, tetapi lebih mengenai sumber daya manufaktur seperti pabrik dan mesin. Tapi memang benar, tetap uang yang akan diperlukan untuk membeli barang-barang tersebut. Modal sendiri sebenarnya digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan sifatnya, sumbernya, kepemilikannya, dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi modal tetap dan modal lancar. Berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi modal sendiri dan modal asing. Berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi modal individu dan modal umum, dan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi modal konkret dan modal abstrak. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai faktor produksi tenaga kerja. Dapat kita katakan bahwa tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Tenaga kerja juga dapat kita bagi-bagi berdasarkan beberapa golongan, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Selanjutnya yang terakhir kita bahas mengenai faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi. Misalnya, jika sudah tersedia bahan mentah, sumber daya alam, tenaga kerja, dan juga modal, namun tidak ada seseorang yang mampu membuat strategi, merencanakan, mengontrol, dan mengawasi saat produk tersebut dibuat, tentu hasilnya juga tidak akan memuaskan. Maka dari itu, faktor manajemen atau kewirausahaan diperlukan supaya proses produksi berjalan lebih lancar. Video tadi dapat saya simpulkan kalau faktor produksi modal terdiri dari mesin, pabrik, dan uang, dan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sifatnya tetap dan lancar, sumbernya asing dan sendiri, dan bentuknya abstrak dan konkret. Selanjutnya faktor kewirausahaan atau faktor produksi manajemen. Hal ini yang menyebabkan 3 faktor tadi, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, dan faktor produksi modal dapat berjalan dengan lancar, sehingga sangat diperlukan manajemen dalam usaha produk. Dari penugasan ketiga dapat saya simpulkan bahwa cara untuk meningkatkan faktor produksi modal
Dan faktor produksi manajemen yaitu dengan melakukan disiplin diri dalam menabung dan tidak membelanjakan berlebihan uang untung dari produk kita dan meningkatkan target yang ingin dicapai, juga melakukan pengembangan dalam produk. Faktor produksi yaitu segala sesuatu yang dapat menciptakan atau menambah nilai guna dari jasa dan barang. Selanjutnya macam-macam faktor produksi. Yang pertama itu alam, yang kedua itu modal, yang ketiga tenaga kerja, dan yang keempat kewirausahaan. Di mana modal digunakan untuk memperlancar proses produksi dalam menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa, di mana modal ini tidak hanya seperti uang, tapi juga dapat dari pabrik dan mesin. Modal ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan sifat, yaitu berdasarkan sifat tetap dan lancar, dan yang kedua sumber, yaitu sumber sendiri atau sumber asing, dan yang ketiga itu kepemilikan antara individu dan umum, kemudian bentuk, yaitu konkret dan abstrak. Cara mengoptimalkan faktor modal dan manajemen supaya meningkat itu dengan cara kita membuat suatu produk di mana produk itu sangat diperlukan di masa itu. Nah, kita harus bisa menargetkan produk itu untuk siapa sehingga penjualannya itu meningkat. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi berjalan dengan lancar. Macam-macam faktor produksi. 1. Faktor produksi alam berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Faktor produksi modal. Modal tidak hanya uang, bisa berupa pabrik dan mesin. Berdasarkan sifatnya, ada modal tetap dan modal lancar. Berdasarkan sumbernya, ada modal sendiri dan modal asing. Berdasarkan kepemilikan, ada modal individu dan modal umum. Berdasarkan bentuk, ada modal konkret dan modal abstrak. 3. Faktor produksi tenaga kerja berperan untuk mengelola sumber daya lainnya. 4. Faktor produksi kewirausahaan atau manajemen, keahlian atau keterampilan seseorang dalam mengkoordinasi faktor produksi agar berjalan dengan lancar. Dari video yang sudah ditayangkan di atas, dijelaskan bahwa produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Sedangkan faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi berjalan dengan lancar. Macam-macam faktor produksi ada 4, yakni yang pertama faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi modal, yang ketiga faktor produksi tenaga kerja, dan yang keempat faktor produksi kewirausahaan. Bagaimana cara mengoptimalkan faktor modal dan manajemen agar produksi yang dihasilkan meningkat? Yakni yang pertama dengan cara melakukan perencanaan pada proses produksi, yakni dengan menentukan jenis barang apa yang akan diproduksi, bagaimana kualitas barang, berapa jumlah barang yang dihasilkan, dan bagaimana cara pengendaliannya. Serta yang kedua, yakni dengan tidak takut untuk mengambil keputusan, dengan cara mengambil tindakan yang tegas dan harus dalam batas wajar. Dan yang ketiga dengan manajemen persediaan tepat waktu, yakni menyediakan bahan baku produksi sesuai dengan pesanannya diminta oleh konsumen dan lakukan proses produksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat yakni menyusun proses dan waktu yang diperlukan. Untuk dapat melakukan manajemen produksi agar lebih maksimal adalah dengan mengatur dan menyusun waktu rata-rata proses produksi sesuai dengan urutan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan produksi tersebut. Faktor produksi modal. 3. Faktor produksi tenaga kerja atau faktor produksi yang berperan mengelola sumber daya lainnya. 4. Faktor produksi kewirausahaan atau keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa hingga memperoleh hasil yang diharapkan. Dan untuk meningkatkan faktor produksi bisa dengan cara melakukan perencanaan produksi seperti menentukan jenis barang apa yang akan diproduksi, bagaimana kualitas barang, berapa jumlah barang yang ingin dihasilkan, dan bagaimana cara pengendaliannya. Dan agar produksi meningkat, bisa menambah jumlah produksi yang dihasilkan tiap harinya.
Dari video tersebut dapat diambil bahwa dari produksi sendiri mempunyai arti kegiatan yang menambah nilai barang ataupun jasa. Nah, untuk faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu faktor produksi alam, modal, tenaga kerja, dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan atau manajemen. Untuk yang pertama yaitu faktor produksi alam adalah segala faktor produksi yang berasal dari alam yang mana dapat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, faktor produksi modal. Yang dimaksud modal di sini tidak hanya uang, tapi lebih mengarah ke sumber daya manufaktur seperti pabrik ataupun mesin. Yang ketiga, ada faktor produksi tenaga kerja yang berupa manusia, di mana manusia ini berperan mengelola sumber daya. Dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan atau manajemen yang mempunyai arti, keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengordinasi faktor produksi sedemikian rupa hingga memperoleh hasil yang diinginkan. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara mengoptimalkan faktor modal dan manajemen agar produksi yang dihasilkan meningkat, jawabannya adalah dengan rasionalisasi. Cara ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya untuk menghemat tenaga manusia digunakanlah mesin-mesin baru yang mutakhir. Faktor-faktor produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan menambah nilai guna atau jasa. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu, barang atau jasa yang dapat digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Macam-macam faktor produksi. 1. Faktor produksi alam. 2. Faktor produksi modal. 3. Faktor produksi tenaga kerja. 4. Faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi alam misalnya, dalam kasus produksi buku, faktor produksi alamnya berupa pohon. Faktor produksi modal. Modal di sini tidak melulu tentang uang, tetapi lebih mengenai sumber daya, manufaktur, seperti pabrik dan mesin. Faktor produksi tenaga kerja dapat dikatakan tenaga kerja, faktor produksi yang peran mengelola sumber daya lainnya. Faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan keahlian yang dimiliki oleh setiap orang. Bagaimana cara mengoptimalkan faktor modal dan manajemen agar produksi yang dihasilkan meningkat? Dengan cara berikut. 1. Melakukan perencanaan produksi, melakukan pengendalian produksi, manajemen persediaan tepat waktu, pengawasan produksi, menyusun proses dan waktu yang diperlukan, mengantisipasi berbagai masalah, investasi teknologi. Sendiri memiliki arti sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai-nilai guna barang atau jasa. Faktor produksi sendiri memiliki arti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menetapkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Macam-macam dari faktor produksi sendiri ada 4, yaitu 1. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya yaitu udara, sinar matahari, air, hewan, dan tumbuhan. Kedua yaitu faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar proses produksi dalam menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan sifatnya, modal dibedakan menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi modal sendiri dan asing. Berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi individu dan umum. 3. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan adalah keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi. Cara mengoptimalkan faktor produksi modal dan manajemen agar produksi yang dihasilkan meningkat. 1. Melakukan perencanaan produksi. 2. Melakukan pengendalian produksi. 3. Memberikan contoh yang baik. 4. Jangan takut untuk mengambil keputusan. 5. Posisikan diri Anda menjadi bagian dalam tim. 6. Pengawasan. Faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar.
Macam-macam faktor produksi ada 4. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi modal. Yang ketiga, faktor produksi tenaga kerja. Dan yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi alam merupakan segala sesuatu yang menunjang kegiatan produksi dan berasal dari alam. Dapat meliputi udara, air, sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar proses produksi dalam menambah atau menghasilkan nilai guna barang atau jasa. Faktor produksi modal dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan kepemilikannya, dan yang keempat berdasarkan bentuknya. Yang terakhir, faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah suatu keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Lalu, bagaimana cara mengoptimalkan faktor modal dan manajemen yang ada agar produksi yang dihasilkan meningkat? Hal yang dapat kita lakukan pertama yaitu melakukan perencanaan produksi. Untuk memaksimalkan manajemen produksi yang baik, tahap yang dapat dilakukan meliputi perencanaan produksi, baik menentukan jenis yang akan diproduksi, bagaimana kualitas barang, dan cara pengendaliannya. Setiap tim anggota dapat mengajukan ide produk baru yang relevan dan efektif untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, jangan takut untuk mengambil keputusan. Sebagai seorang pembisnis khususnya, kita harus memiliki tanggung jawab atas sebuah keputusan yang telah kita ambil. Dan yang ketiga adalah mengantisipasi berbagai masalah. Hal ini berguna untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat proses produksi, sehingga diharapkan dapat mempersiapkan lebih dini strategi yang dapat digunakan jika hal tersebut terjadi.